Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah metode penelitian bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar penelitian, jenis-jenis penelitian, dan proses penelitian secara umum. Nah, teman-teman, materi ini sangat penting untuk membangun pemahaman awal mengenai bagaimana penelitian itu dilakukan khususnya dalam bidang bisnis. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini pertama adalah memahami konsep penelitian dan metodologi penelitian. Berikutnya adalah membedakan penelitian secara kuantitatif atau kualitatif, serta menjelaskan proses penelitian secara umum. Dengan memahami tujuan ini, diharapkan kita dapat mengaplikasikan metode penelitian secara efektif dalam menyelesaikan tugas akhir pada proyek penelitian tentunya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, pengertian penelitian dan metode penelitian. Sebelum mengetahui apa itu penelitian, kita harus paham dulu apa arti metode, metodologi, dan research. Metode adalah cara kita mengupayakan sesuatu. Ya, jadi ada caranya, misalkan dari jarak A ke jarak B. Nah, bagaimana caranya kita bisa menempuh dari jarak A ke jarak B? Atau misalkan tujuan utamanya dari Jakarta ke Tangerang misalnya. Nah, metode cara kita mengupayakan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Bisa menggunakan kendaraan bermotor, pesawat terbang, jalan kaki, dan sebagainya. Itu adalah metode. Nah, metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara mengupayakan sesuatu. Jadi metode dan logi atau logos. Jadi ilmu yang mempelajari cara mengupayakan sesuatu. Misalkan jalan, bagaimana cara berjalan yang baik, kendaraannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, research atau penelitian adalah cara kita untuk melihat kembali. Contoh misalnya kita sering bercermin ya, teman-teman. Misalnya di depan kita ada cermin. Adalah melakukan berulangan dan setelah itu melihat. Jadi kita melihat apakah yang dilihatnya sudah benar ataukah belum, atau kita punya sudut pandang yang lain. Misalnya kita bercermin ya, kita mandi selesai pakai pakaian, terus kita lihat apakah masih ada yang kurang atau definisi secara umum. Penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, lalu menganalisis dan menginterpretasikan data ya, guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Teman-teman, ada 4 kata kunci dalam metode penelitian. Pertama adalah objektif. Apa sih objektif itu? Objektif penelitian itu fokusnya pada fakta dan data yang dapat diverifikasi. Nah, jadi ada fokus pada fakta-fakta. Misalkan jarak kota A ke kota B itu menggunakan kendaraan bermotor. Nah, itu adalah faktanya, datanya. Berapa kecepatannya, berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan, itu adalah fakta, data-data yang digunakan. Berikutnya adalah sistematis. Nah, sistematis itu adalah langkah-langkah yang terstruktur dan logis. Ya, nah, dari jarak kota A ke kota B, ya itu harus ada langkahnya kan. Dia harus menghidupkan kendaraan bermotor dulu, isi bensin dulu, ya. Jadi setelah itu melalui perjalanan dan sebagainya ya. Nah, itu kan berarti ada langkah-langkahnya. Atau misalkan kita mau ganti ban, pasti ada tata caranya. Ya, buka dongkrak dan sebagainya. Empiris berikutnya. Nah, kalau empiris ini adalah berdasarkan pengamatan langsung dan pengalaman yang nyata. Jarak kota A ke kota B misalkan 30 km. Kalau misalkan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam, berarti kan kita tinggal bagi 3, ada seperempat jam lah gitu ya. Perkiraan seperempat jam. Nah, pengalamannya kalau jarak A ke kota B ya paling kita
butuh setengah jam nih. Nah, itu adalah berdasarkan pengamatan langsung dan pengalaman kita pernah seperti apa. Ya. Dan yang terakhir adalah logis. Logis itu menggunakan pendekatan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri penelitian ilmiah, teman-teman, pertama adalah berbasis bukti yang valid dan reliable. Jadi, buktinya pasti valid dan ada. Terus berikutnya, dapat diuji dan direplikasi. Jadi kalau misalkan saya jarak A ke jarak B, menggunakan sepeda motor, baik itu misalkan saya pakainya motor Mio, berikutnya saya pakai Scoopy. Nah, itu kan bisa diuji, direplikasi lagi sama penelitian lain. Oh, yang ini pakainya motor Beat, kecepatannya sekian. Saya mau rubah pakainya motor Ninja, kecepatannya sekian. Nah, itu kita bisa uji dan bisa direplikasi oleh peneliti-peneliti yang lain. Berikutnya adalah orientasi pada pemecahan masalah. Ya, jadi tujuan dari kota A ke kota B, masalahnya apa sebetulnya? Apakah kita mau menghitung jaraknya, ataukah efisiensinya, ataukah kendaraannya, ataukah waktu tempuhnya, atau apa? Itu adalah bagaimana kita bisa orientasi untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah menggunakan metodologi yang jelas dan struktur, ya, untuk menjamin hasil yang akurat. Jadi kalau misalkan jarak kota B 30 meter, 30 km, terus menggunakan motor Beat misalkan dengan kecepatan 100 km, pasti menggunakan motor apapun dengan kecepatan yang sama, maka hasilnya mungkin sekitar 14 menit gitu ya, atau 30 menit kurang lah. Nah, ciri-ciri itu adalah penelitian dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami fenomena secara mendalam. Nah, teman-teman, jenis-jenis penelitian kita bisa bagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif dan yang kedua adalah penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data numerik, ya, atau statistik untuk menganalisis data. Jadi penelitian ini tuh cocok untuk menguji hipotesis dengan mengukur hubungan sebab dan akibat. Ya. Nah, alatnya biasanya menggunakan survei, kuesioner, dan sebagainya. Jadi, kalau di bisnis untuk kuantitatif itu, misalkan harga pasar itu kan sudah fix dengan data-data dengan angka-angka gitu ya. Nah, itu adalah kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif, dia fokusnya pada deskripsi dan eksplorasi makna fenomena. Misalkan di daerah Tangerang untuk jarak A ke kota B, fenomenanya itu mereka menggunakan jalan kaki gitu. Padahal mereka punya kendaraan bermotor. Gitu ya. Mereka bukan cari yang jarak lebih cepat atau misalkan hemat bahan baku atau hemat bahan bakar dan sebagainya. Tapi mereka melihatnya fenomena. Kenapa mereka lebih suka ke jalan kaki dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor? Kalau kuantitatif dia pasti akan membandingkan motor A dengan motor B. Mana yang lebih hemat misalkan, mana yang lebih cepat. Itu adalah kuantitatif karena datanya berupa angka. Itu sudah fix. Ya. Tapi kalau kualitatif, dia menggunakan fenomena atau deskripsi. Kita mengeksplor fenomena A, fenomena B gitu. Kenapa mereka lebih suka motornya motor Vario dan sebagainya gitu ya. Nah, teknik yang digunakan biasanya kita menggunakan wawancara, observasi, dan studi. Teman-teman, beda antara kuantitatif dengan kualitatif, perbedaan utamanya adalah kuantitatif itu bersifat objektif dan terukur. Jadi objeknya ada, ukurannya ada. Kalau kualitatif sifatnya subjektif dan deskriptif. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kuantitatif itu pasti objek, terukur, ya, dan dinilai berupa angka, sedangkan kualitatif itu sudah pasti subjektif dan deskriptif. Teman-teman, kita akan lanjutkan ke proses penelitian.
Penelitian itu dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis. Tadi ada sistematis, ada urutannya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Kita tahu masalah yang relevannya tuh apa sih? Kalau tadi jarak A ke jarak B, kita mau cari apa? Masalahnya apa? Apakah mau jarak tempuhnya, ataukah mau hemat bahan bakarnya, ataukah mau jenis kendaraannya, ataukah ada faktor-faktor lain? Jadi kita akan mengidentifikasi masalah yang relevan. Karena penelitian ini tujuannya adalah memecahkan masalah tentunya. Yang kedua adalah melakukan kajian literatur untuk menemukan teori dan referensi yang mendukung. Misalkan uh, jarak kota A ke kota B sudah dilakukan diteliti oleh si peneliti A. Maka kita akan melihat, oh referensinya peneliti A menggunakan sepeda motor A dengan kecepatan sekian. Nah, itu adalah referensinya. Jadi kita bisa lihat literatur, terus teori siapa yang menyatakan bahwa menggunakan sepeda motor lebih cepat dan sebagainya. Berikutnya ada perumusan hipotesis atau tujuan penelitian. Jadi kita rumuskan hipotesisnya. Kalau misalkan kita menggunakan sepeda motor, hipotesis A adalah akan lebih cepat. Kalau kita menggunakan jalan kaki, ya, atau kendaraan sepeda, maka hipotesisnya adalah ini. Jadi kita sudah tahu perkiraan jawaban itu adalah hipotesis. Yang keempat adalah kita setelah merumuskan hipotesis atau tujuan penelitian, kita kumpulkan data-data dengan metode yang sesuai tadi. Metodenya menggunakan apa? Apakah menggunakan sepeda motor ataukah menggunakan sepeda? Kalau kita mau lihat dari jaraknya ya. Setelah itu, setelah dikumpulkan data dengan metode yang sesuai, kita akan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, banyak toolsnya, ada SPSS kalau untuk kuantitatif, kualitatif bisa dan sebagainya. Jadi ada analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data. Ya. Kalau di penjualan misalkan kita bisa analisis produk mana yang lebih cepat terjual, produk mana yang tidak cepat terjual atau lambat dijualnya, produk mana yang harganya mahal tapi eh, banyak peminatnya. Nah itu adalah dengan data-data tersebut kita bisa analisis. Setelah itu, setelah dianalisis datanya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tujuan penelitian tadi, maka kita susun laporan penelitian. Jadi sebuah penelitian, ya ada bab satunya pendahuluan, gitu ya, landasan teori, bab tiganya misalnya metodologi penelitian, metodenya menggunakan apa, kuantitatif, kualitatif, bab empatnya adalah membahas bagaimana cara data-data tadi dijalankan. Nah, teman-teman, pentingnya proses bagi manajer bisnis, proses penelitian ini sangat penting bagi manajer bisnis karena pertama adalah membantu mengambil keputusan berbasis data yang valid. Ya. Terus yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam strategi bisnis. Maksudnya apa? Mengurangi ketidakpastian. Ya kita sudah tahu kalau misalkan barang-barang yang laku itu barang apa saja, maka kita perlu menjual ya stoknya yang itu. Jangan sampai kita salah punya strategi. Terus yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar yang relevan. Di kota A ini banyaknya muslimah gitu. Dia akan laku baju muslim ya. Maka kita bisa tahu oh tantangan yang relevannya adalah di kota A kita bisa jual baju gamis dengan dengan kriteria usia misalkan usia 0 sampai 10 tahun gamisnya model ini, 10 tahun dengan sekian modelnya seperti ini. Jadi kita sudah tahu produk mana yang akan kita jual ya untuk pangsa pasar yang. Nah, teman-teman, dengan demikian penelitian tidak hanya bermanfaat secara sisi akademisnya, tapi juga tentu akan sangat relevan untuk praktek bisnis
di dunia nyata kita. Terima kasih teman-teman. Itu saja untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.